Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan langsung lanjutkan dengan informasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal itu disampaikan pemirsa oleh Mendagri Tito Karnavian pada Rabu 4 Juni 2025. Menurutnya kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan juga restoran. Mendagri menyebut kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti melarang Pemda untuk menggelar rapat maupun pertemuan yang digelar di hotel ataupun restoran. Pertemuan tersebut tetap diizinkan sepanjang benar-benar dimanfaatkan dan tidak berlebihan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, hingga kepala daerah melakukan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025. Hal ini tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. Inpres ini diteken oleh Prabowo pada 22 Januari 2025. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi BPP PHRI Yuno Abeta Lahai. Selamat pagi Pak Yuno. Halo, pagi Mas. Pagi Pak. Ya. Pak Yuno, ini kan kalau kita lihat sejak Januari sudah ada imbauan dari Presiden. Nah, untuk kondisi teman-teman PHRI semenjak ada imbauan seperti itu, apakah memang begitu turun Pak pendapatan di hotel-hotel dan juga restoran? Iya, memang seperti yang kita ketahui sama-sama ya, pasca terbitnya Inpres nomor 1 itu langsung tuh. Kami di PHRI punya istilah rem mendadak tuh. Jadi emang langsung di bulan Januari, Februari, bahkan Maret, meskipun Maret masih bersamaan lah ya dengan Ramadan, dan memang Ramadan itu trennya adalah rendah. Tapi memang tahun ini adalah kuartal 1 yang paling rendah jika kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Langsung sangat dirasakan. Berarti ada penurunan drastis ya Pak untuk tingkat okupansi hotel. Lantas bagaimana PHRI ketika mendapatkan informasi bahwa pemerintah ini sudah mulai melakukan relaksasi nih Pak wacananya terkait dengan kunjungan Pemda ke hotel-hotel di daerah ini? Ya, tentunya kita menyambut baik ya keputusan dari Pak Mendagri kemarin, karena memang pasca diturunkannya Inpres itu kan berlaku menyeluruh sampai ke tingkat pemerintah daerah. Nah, kemarin memang dirasakan seperti angin segar lah buat kita bahwa memang pemerintah daerah sudah mulai diperbolehkan, namun tentunya dengan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan juga gitu. Nah, tapi balik lagi, ini kalau ngelihat segmen market atau skup besaran marketnya sendiri, sebenarnya memang hotel itu masih sangat terbantu dengan kegiatan dari pemerintah pusat, yaitu dari kementerian dan lembaga. Gitu. Ya, Pak Yuno, ketika efisiensi ini digaungkan, PHRI sempat juga mengatakan ada potensi PHK kalau misalnya nanti tidak boleh rapat ataupun menginap di hotel di daerah seperti itu. Nah, potensi PHK itu sekarang masih potensi saja atau memang sudah ada PHK-nya selama beberapa bulan ini? Anggota kita sudah melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Kita juga sudah melakukan kalau di hotel tuh istilahnya unpaid leave ya, karena kita punya pengalaman di pandemi lalu, di COVID lalu tuh Mas ya, kita mengurangi absensi karyawan, namun kita lakukan dengan komunikasi yang sangat baik dan kita bicara baik-baik sama staf kita gitu. Dan kalau bicara PHK, pemberhentian itu sendiri, memang juga ada beberapa anggota kita melakukan hal tersebut gitu, karena memang kebetulan kontraknya habis. Dengan keadaan seperti ini ya tentunya tidak mungkin kita untuk memperpanjang kontrak kerja gitu. Bahkan kan ada 2 hotel anggota saya di Kota Bogor yang sempat tutup ya, sempat tutup yang sampai saat ini masih belum buka lagi.
Oke. Ya Pak, tapi kan terkait dengan wacana ini sebenarnya juga masih belum tahu ya kapan bisa diterapkan karena masih harus menunggu panduan teknis dari pemerintah. Sejauh ini PHRI melihatnya seperti apa? Karena kan kalau dari pernyataan Wamendagri, kemudian juga dari Mendagri ini ada pembatasan-pembatasan yang nantinya akan diberlakukan, misalnya dari intensitas dan juga frekuensi kunjungannya, Pak. Iya, kami melihat keputusan Pak Mendagri ini sebagai pimpinan dari seluruh kepala daerah di Indonesia, baik gubernur dan wali kota serta bupati, eh, kami juga berharap realisasinya juga konkret. Karena apa? Kita juga sama-sama tahu bahwa di daerah ini kan ada juga kewenangan maksimal dari para kepala daerahnya masing-masing. Jadi maksud saya adalah keinginan pemerintah pusat lewat statement Pak Mendagri ini, apakah inline nantinya dengan keputusan si kepala daerahnya masing-masing. Nah itu juga masih jadi pertanyaan buat kita. Jangan lupa Undang-Undang Otonomi Daerah itu begitu kuat menguatkan para kepala daerah di daerahnya masing-masing. Contoh misalnya ada kepala daerah yang membuat kewenangan-kewenangan juga yang makin memberatkan keadaan kita, misalnya larangan study tour atau larangan kegiatan pelepasan siswa sekolah di hotel gitu. Nah itu juga masih menjadi pertanyaan buat kita gitu. Apakah keputusan ini tuh bisa inline ke bawahnya dengan kepala daerahnya masing-masing? Nah kita pengen lihat tuh. Nah, Bapak kan ini kan mempertanyakan kan apakah keputusan ini bisa inline dengan pemerintah daerah. Nah, menurut teman-teman dari PHRI agar bisa inline keputusan ini apa yang harus dilakukan? Nomor satu, keputusan ini akan menguatkan kembali struktur keuangan daerah, Mas. Karena kalau hotel hidup, restoran hidup, pemerintah daerah juga punya duit. Nah, cuman persoalannya adalah pendapatan asli daerah dari hotel dan restoran ini kan diterimanya oleh pemerintah kota kabupaten, tidak diterima oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi kan elemen pajak penerimaannya dari sektor yang lainnya, contoh misalnya kendaraan bermotor gitu. Nah, pemilahan pembagian keuangan ini yang kami harap juga jangan sampai nanti pemerintah kota kabupaten yang mengizinkan tapi gubernurnya nggak mengizinkan misalnya. Nah itu kalau menurut saya itu penting untuk diluruskan. Makanya keputusan Kementerian Dalam Negeri ini kita tunggu tuh surat turunannya. Karena pasca Inpres nomor 1 itu Pak Mendagri sudah mengeluarkan juga surat edaran kan ke pemerintah daerah. Nah harapannya surat edaran tersebut juga terrevisi dengan keputusan kemarin dengan bentuk surat edaran lagi gitu atau surat keputusan menteri. Pak Yuno, ini kan kita masih menunggu ya Juklak dan juga Juknis dari pemerintah. Sebenarnya batas toleransi dari PHRI ini terkait dengan keuangan, sumber daya ini berapa lama lagi, Pak? Ya kalau kita ngelihat dari keadaan yang saya sampaikan dari Januari, Februari, Maret udah mulai sangat terpuruk, ya teman-teman sih masih bisa bertahan lah ya dengan menggunakan prinsip efisiensi juga di tempat kita. Dan kalau istilah teman-teman anggota saya itu mantap ya, makan tabungan, itu juga udah mulai kan kejadian. Nah, tapi persoalannya adalah kalau pertanyaannya kita bisa kuat sampai kapan, ini kalau tidak segera recovery, saya menganalogikan gampangnya adalah dengan termin mekanisme pembayaran jika kita berhutang ke perbankan deh misalnya. Nah itu kalau misalnya kita udah gagal bayar cicilan 1 kali, 2 kali, 3 kali kan itu udah mulai terjadi kolek gitu, non perform loan kita sudah menjadi masalah kan dengan istilah kolek 5 itu kan terjadi misalnya 5-6 bulan. Nah kalau kita bayangkan itu start di Maret aja, kalau ditambahin 6 bulan kurang lebih di Juli Agustus sebetulnya bom ini akan pecah gitu. PHK yang cukup besar, tutupnya usaha-usaha gitu. Namun tentunya kita dengan segala cara kita melakukan upaya yang besar untuk menyelamatkan industri kita, bisnis kita dengan berbagai macam cara gitu loh. Memanfaatkan momentum liburan juga menjadi satu hal yang penting untuk kita bisa bertahan. Pak Yono, ini kan artinya kan rapat di hotel ini kan
ternyata dampaknya ini lumayan besar ya untuk pelaku usaha hotel ataupun restoran. Mungkin Anda bisa gambarkan tidak Pak, dalam 1 minggu di weekdays ataupun di weekend, okupansi dari rapat di hotel ini seperti apa dari Pemda? Apakah memang dari sana operasional bisa tertutup semuanya atau bagaimana? Ya, ceruk market pemerintah itu kan PHRI sudah melakukan survei kan, yang kita sudah rilis juga kemarin di bulan Maret gitu. Pasca Lebaran kita sudah rilis hasil survei kita, dan memang ceruk marketnya kan cukup besar. Kalau kita generalisir government tanpa pemilahan pemerintah pusat maupun daerah, itu kan ceruknya bisa di sekitar 52-53% secara nasional, plus minus. Nah, kalau kita bicara ceruk market dari pemerintah daerah, makanya saya bilang, sebetulnya nggak terlalu besar, karena pemerintah daerah itu paling hanya mengambil market kurang lebih 17-20% dari isi 53% tersebut. Dan itu juga hanya bicara kegiatan-kegiatan kecil, contoh kayak misalnya studi banding dari pemerintah daerah lain, ataupun juga kegiatan pemerintah daerah internal di kotanya masing-masing. Nah, makanya kita masih tetap berharap kue yang lebih besar, yaitu adalah agenda MICE dari kementerian dan lembaga, yang memang sekarang pada saat ini juga sudah mulai ada, namun memang secara kuantiti dan juga secara nilai itu memang belum seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Baik, kita sama-sama nantikan ya, semoga panduan teknis Juklak-Juknis dari pemerintah ini segera direalisasikan. Ini nggak jadi wacana doang, tapi benar-benar bisa jadi angin segar ya untuk teman-teman PHRI. Terima kasih Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi BPP PHRI Yuno Abetalahai sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.